Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota Viko Al-Nazar, Ririn Malahayati, Nurul Khairiyah, Nuri Indah Pratami, Lia Khairunisa, Dwi Andriani, Gadis Rini Amalia, dan Khairunisa Lubis. Kami dari kelas B1 Pagi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Bapak Dr. Muhammad Fauzan SEIMM, kami membuat sebuah video mengenai yang pertama, pemaparan perbankan syariah, yang kedua, studi kasus perbankan syariah di Indonesia, dan yang ketiga, studi kasus perbankan syariah di mancanegara. Untuk mempersingkat waktu, selamat menonton. Sebelum masuk ke studi kasus perbankan syariah di Indonesia dan studi kasus perbankan syariah di mancanegara, lebih baik kita mengetahui dahulu apa pengertian dari perbankan syariah tersebut. Pengertian perbankan syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya, terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Di negara Indonesia ini, bank syariah pertama kali muncul pada tahun 1991 dan mulai beroperasi resmi pada tahun 1992. Sedangkan pemikiran tentang hal tersebut telah ada sejak dasawarsa pada tahun 1970-an. Menurut Dawam Raharjo, ketika memberikan kata pengantar pada buku Bank Islam Analisa Fikih dan Keuangan, penghalangnya merupakan faktor politik, yakni bahwa pendirian Bank Islam dianggap sebagai bagian dari cita-cita mendirikan negara Islam. Tetapi sejak tahun 2000-an, yang telah menjadi bukti keunggulan bank syariah daripada bank konvensional yaitu bank muamalat tidak memerlukan suntikan dana. Ketika bank-bank konvensional menjerit meminta bantuan likuiditas Bank Indonesia ratusan triliun karena akibat dari negatif spread, bank-bank syariah pun bermunculan di Indonesia. Fungsi bank syariah. Yang pertama itu penghimpunan dana, yang kedua penyalur dana, dan yang ketiga memberikan pelayanan jasa bank. Bank syariah mempunyai tujuan, yaitu berdasarkan Handbook of Islamic Banking, tujuan perbankan Islam yaitu sebagai penyedia fasilitas keuangan dengan cara mengusahakan instrumen-instrumen keuangan yang sepadan dengan ketentuan dan norma syariah. Sangat berbeda jika dengan bank konvensional. Pada bank syariah tidak mempunyai tujuan memaksimalkan keuntungannya, seperti halnya pada sistem perbankan yang berdasarkan bunga. Tetapi tujuan bank syariah adalah untuk memberikan keuntungan sosial ekonomi untuk orang-orang muslim. Jenis-jenis bank syariah. Jenis bank syariah itu pada prinsip kerjanya dibagi menjadi 3. Yang pertama, bank umum syariah, biasa disebut BUS. Yang kedua ada unit usaha syariah atau UUS. Dan ada bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS. Sampai saat ini, ada sekitar 11 bank umum syariah, 23 unit usaha syariah, dan juga ada 163 bank pembiayaan rakyat syariah. Berikut studi kasus perbankan syariah di mancanegara. Analisis teknik mitigasi risiko produk takeover pada Bank Panin Dubai Syariah cabang Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Khairiyah. Di sini saya akan menjelaskan sejarah PT Bank Panin Dubai Syariah. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk ataupun Panin Dubai Syariah Bank Perseroan didirikan atas dasar Akta Perseroan Bank Terbatas nomor 12 tanggal 8 Januari tahun 1972 yang dibuat oleh Muslim Dalit, notaris di Malang, dengan nama PT Bank Pasar Bersaudara Jaya. Perseroan sudah beberapa kali mengajukan pergantian nama, sampai pada akhirnya pada tahun 2016 nama PT Bank Panin
Syariah Tbk diubah menjadi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Sehubungan dengan masuknya Dubai Islamic Bank PJSC sebagai salah satu pemegang saham pengendali, berlandaskan akte pernyataan keputusan RUPS luar biasa nomor 54 tanggal 19 April 2016 yang dibuat oleh Fathia Helmi, notaris di Jakarta, yang berlaku efektif sejak 11 Mei 2016 selaras dengan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor AHU 000-8935-AH.01.02 tahun 2016 tanggal 11 Mei 2016. Sumber ini diperoleh dari laporan tahunan PT Bank Panin Dubai Syariah tahun 2018. Visi dan misi PT Bank Panin Dubai Syariah. Setiap lembaga ataupun organisasi pasti harus memiliki visi dan misi sebagai tujuan yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Berikut merupakan visi dan misi dari PT Bank Panin Dubai Syariah. Yang pertama itu ada visi. Dengan menjadikan bank syariah progresif di Indonesia yang menawarkan produk dan layanan keuangan komprehensif dan inovatif. Lalu misi. Yang pertama itu ada peran aktif perseroan dalam bekerja sama dengan regulator. Artinya, secara profesional, kita harus mewujudkan perseroan sebagai bank syariah yang lebih sehat, dengan tata kelola yang baik, serta pertumbuhan yang berkelanjutan. Yang kedua ada perspektif nasabah. Artinya, kita harus mewujudkan perseroan sebagai bank pilihan dalam pengembangan usaha melalui produk-produk dan layanan unggulan yang dapat berkompetisi dengan produk-produk bank syariah maupun konvensional lainnya. Lalu yang ketiga ada perspektif SDM atau staff. Artinya, kita harus mewujudkan perseroan sebagai bank pilihan bagi para profesional yang memberikan kesempatan pengembangan karir dalam industri perbankan syariah melalui semangat kebersamaan dan kesinambungan lingkungan sosial. Lalu yang keempat itu ada perspektif pemegang saham. Artinya, kita harus dapat mewujudkan perseroan sebagai bank syariah yang dapat memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham dengan melalui kinerja profitabilitas yang baik dan ditandai dengan ROA dan ROE-nya yang terukur. Yang kelima itu ada IT support. Artinya, kita harus dapat mewujudkan perseroan sebagai perseroan yang unggul dalam pelayanan syariah dengan berbasis teknologi informasi yang memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas bagi para nasabah. Produk pembiayaan PT Bank Panin Dubai Syariah mempunyai beberapa macam produk pembiayaan syariah, yaitu yang pertama, pembiayaan pemilikan rumah KPR PAS, yang kedua, pembiayaan pemilikan mobil PAS, yang ketiga, pembiayaan investasi atau PI PAS. Yang keempat, pembiayaan modal kerja PMK PAS. Yang kelima, pembiayaan multijasa PMJ PAS. Dan yang keenam, bank garansi PAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurinda Pratami. Di sini saya akan menjelaskan analisis takeover KPR di PT Bank Panin Dubai Syariah. Berdasarkan penelitian dengan responden, maka dapat didapatkan mengenai beberapa informasi mengenai takeover KPR di PT Bank Panin Dubai Syariah. Yang pertama, layanan takeover KPR di PT Bank Panin Dubai Syariah sudah ada sejak tahun 2015. Yang kedua, mengenai akad yang digunakan produk takeover oleh PT Bank Panin Dubai Syariah tidak sesuai dengan teori yang memakai akad card atau hawalah. Pada praktiknya, produk takeover di PT Bank Panin Dubai Syariah tidak memakai kedua akad tersebut, akan tetapi memakai akad MMQ atau musyarakah mutanakisah dengan alasan mulai dari pencarian dan pelunasan dilakukan di hari yang sama. Yang ketiga, untuk proses pengajuan dari produk takeover KPR di PT Bank Panin Dubai Syariah memiliki beberapa tahapan. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Lubis. Di sini saya akan menjelaskan tentang
Analisis jenis risiko takeover di PT Bank Panin Dubai Syariah. 1. Risiko operasional. Risiko operasional adalah kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Dari hasil wawancara diketahui bahwa pada proses operasional takeover sesuai dengan teori menggunakan metode 5C. Yang pertama, karakter. Dalam penilaian karakter, Bank Panin Dubai Syariah Surabaya meninjau karakter nasabah dengan melihat data diri dari nasabah. Yang kedua, capacity. Dalam penilaian capacity, bank melihat dari data keuangan nasabah untuk menentukan kemampuan bayar dari nasabah tersebut. Yang ketiga, kapital. Dalam penilaian kapital, bank melihat dari data usaha berupa SIUP, TDP, dan laporan keuangan terakhir perusahaan. Yang keempat, kolateral. Dalam penilaian kolateral, bank melihat pada data pendukung atau jaminan seperti sertifikat jaminan, IMB, PBB terakhir. Yang terakhir, condition of economy. Dalam tahapan penilaian condition of economy, bank menjalankan rating internal dengan tahapan pemeringkatan segmen nasabah pembiayaan. Yang kedua, risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Untuk risiko kredit yang dihadapi pada proses takeover KPR di PT Bank Panin Dubai Syariah adalah risiko gagal bayar. Nama saya Lia Hairunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis mitigasi risiko operasional takeover di PT Bank Panin Dubai Syariah. Jadi dalam menangani risiko operasional Bank Panin Dubai Syariah itu dengan menggunakan teknik mitigasi reduction, yakni mengurangi risiko dilakukan dengan mempelajari secara mendalam risiko tersebut dan melakukan usaha-usaha pencegahan pada sumber risiko atau mengkombinasikan usaha agar risiko yang diterima tidak terjadi secara simultan. Proses mitigasi risiko operasional guna untuk menangani risiko gagal takeover KPR di PT Bank Panin Dubai Syariah tersebut, yakni dengan melakukan preparing dokumen dan kelengkapan takeover KPR dengan lengkap jauh-jauh hari sebelum proses takeover KPR tersebut, serta proses takeover KPR dilakukan itu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan menghindari hari Jumat, Sabtu, Minggu. Dan saya akan menjelaskan tentang analisis mitigasi risiko kredit takeover di PT Bank Panin Dubai Syariah. Jadi sistem mitigasi risiko kredit takeover di PT Bank Panin Dubai Syariah itu menggunakan 4 jenis sistem, yakni yang pertama itu pencadangan atas kerugian, yang kedua jaminan, yang ketiga rating internal, dan yang keempat model komputerisasi. Jadi yang pertama itu kan pencadangan atas kerugian kredit. Sesuai dengan aturan BI, setiap pencairan pembiayaan maka bank akan melakukan CKPN, cadangan kerugian penurunan nilai, sebesar 1% dari plafon dalam kondisi jika pembiayaan tersebut lancar, akan tetapi jika pembiayaan tersebut menunggak hingga 90 CKPN menjadi 5%. Ketika menunggak lebih dari 90 hari atau sudah NPF, pencadangan naik jadi 15%. Begitu sudah lebih lama lagi, CKPN akan naik sejalan dengan semakin lama pembiayaan tersebut hingga pencadangan menjadi 100%. Gitu. Yang kedua, jaminan. Terkait mitigasi risiko jaminan telah diatur dalam jumlah agunan pembiayaan. Berbagai kriteria yang diatur dalam jumlah agunan pembiayaan antara lain itu yang pertama, jaminan tidak dalam radius jarak dekat dengan SUTEK.
kuburan, dan sungai. Habis itu yang kedua, lebar depan jalan jaminan lebih dari 3 meter atau bisa dilewati oleh mobil. Yang ketiga, jaminan tidak dalam sengketa. Dan yang keempat, nilai jaminan untuk karyawan minimal 90% dari plafon, untuk pengusaha minimal 75% dari plafon. Nah, yang ketiga tadi kan rating internal. Rating internal itu bank menjalankan rating internal dengan tahapan pemantauan seleksi pembiayaan dan pemantauan berkala setelah proses pencairan. Pemantauan proses seleksi pembiayaan dilakukan dengan peningkatan segmen pembiayaan atau trading, industri besi, industri kayu, customer good. Dan yang keempat, model komputerisasi. Bank menggunakan sistem yang terkomputerisasi atau CFOS sehingga proses pembiayaan yang menjadi mandatori dapat diidentifikasi terlebih dahulu yang akan dijadikan target pembiayaan. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa teknik mitigasi yang digunakan pada produk pembiayaan takeover KPR pada Bank Panin Dubai Syariah dilakukan dengan teknik reduction, yakni mengurangi resiko dilakukan dengan mempelajari secara mendalam resiko tersebut dan melakukan usaha-usaha pencegahan pada sumber risiko atau mengkombinasikan usaha agar resiko yang diterima tidak terjadi secara simultan. Teknik reduction ini dilakukan dalam menghadapi kedua resiko yang timbul, yakni resiko operasional maupun resiko kredit. Proses mitigasi resiko operasional yang dilakukan mengacu pada pengendalian sumber daya manusia untuk melakukan persiapan akad dan pelunasan pada hari yang sama, dan juga mengenai kebijakan dan prosedur berupa cut-off time dari bank sebelumnya. Proses mitigasi resiko operasional guna menangani resiko gagal takeover KPR di PT Bank Panin Dubai Syariah dengan melakukan persiapan dokumen takeover dan persiapan kelengkapan takeover jauh hari sebelum akad dilakukan, serta menerapkan takeover operational day hanya di hari Senin sampai dengan Kamis. Proses mitigasi resiko kredit takeover di PT Bank Panin Dubai Syariah menggunakan 4 jenis sistem, yakni yang pertama pencadangan atas kerugian kredit, yang kedua jaminan, yang ketiga rating internal, dan yang keempat model komputerisasi. Berikut ini studi kasus perbankan syariah di Indonesia. Strategi perbankan syariah pada masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, pada akhir tahun 2019, coronavirus disease atau COVID-19 mulai mewabah dan menimbulkan dampak buruk di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Akibat pandemi COVID-19 ini terus mewabah, beberapa sektor usaha terkena dampak buruk dari pandemi tersebut. Salah satunya adalah sektor perbankan. Agar sektor perbankan tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19, khususnya perbankan syariah, maka perbankan harus meminimalisir risiko yang akan terjadi secara cermat, serta menggunakan strategi yang apik untuk menghadapi kondisi. Baik, langsung saja. Di sini saya bernama Piko Najar ingin menjelaskan tentang krisis bank syariah di masa pandemi yang sekarang ini. Bank syariah harus mengelola mitigasi atau mengurangi resiko yang tepat. Salah satunya adalah dengan menata kembali pembiayaan karena pandemi COVID-19 berdampak pada sektor real, dipastikan akan mengganggu kemampuan pembayaran debitur. Bank akan melakukan penataan navigasi yang baru untuk dapat mengatasi atau menghadapi krisis yang ada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gadis Rini Amalia Harahap. Di sini saya akan menjelaskan bagian nomor 2, yaitu bank syariah akan tetap memacu pertumbuhan karena di sisi lain bank juga harus mengeluarkan biaya bunga yang harus dibayarkan kepada deposan. Maksudnya di sini adalah perusahaan akan memilih sektor-sektor strategi usaha yang masih atau akan berkembang. Misalnya salah satu keunikan di bank syariah
bisa gadai emas meski dampaknya persaingan saat ini cukup tinggi. Di tengah pandemi COVID-19 ini, perbankan syariah dituntut untuk melakukan inovasi dan kreativitas baru seperti mendigitalisasi layanan dan jasa perbankan syariah. Yang keempat yaitu dengan cara melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM dengan cara membantu mereka untuk mendigitalisasikan usahanya agar tetap berjalan. Bentuk pendampingan ini juga dapat dilakukan melalui Corporate Social Responsibility atau yang biasa kita sebut dengan CSR. Maka dari itu, sektor perbankan harus mulai beradaptasi terhadap COVID-19 dengan cara menerapkan strategi baru. Harapan terdepannya, sektor perbankan, khususnya perbankan syariah, agar dapat berjalan dengan lancar dan bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa era new normal seperti saat sekarang ini. Demikianlah video mengenai studi kasus perbankan syariah di Indonesia dan studi kasus perbankan syariah di mancanegara. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata maupun istilah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like and share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.